015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Layanan konsultasi bisa disebut juga sebagai proses penjangkauan karena konselor berfungsi sebagai anggota tim untuk membantu klien atau individu. Layanan konsultasi atau KSI merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Layanan konsultasi ini juga mempunyai tujuan, diantaranya tujuan umum. Tujuan umum adalah konsultasi atau KSI bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi. Tujuan khusus merupakan kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung. Komponen proses layanan konsultasi melibatkan 3 person, yaitu konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Dan di sini ada asas. Asas itu ada etika dasar konseling. 3 etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Menurut Munro dan kawan-kawan, sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan KSI. Selanjutnya, konsulti juga terbuka mengemukakan dan mendiskusikan berbagai hal baik berkenan dengan diri konsulti sendiri maupun permasalahan pihak ketiga untuk suksesnya proses konsulti. Konsulti diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan sendiri, yaitu keputusan yang dianggapnya paling tepat. Di sini juga ada kemandirian. Kemandirian itu klien harus benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian berikut, seperti memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Di sini juga ada pendekatan yaitu perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan KP dan layanan konsultasi KP adalah bahwa pada konseling perorangan penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor, sedangkan pada konsultasi penanganan masalah pihak ketiga, yaitu seorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah, dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Di sini ada sebagai pihak pertama dalam layanan konsultasi tertuju pada 2 pihak, yaitu pihak kedua, yaitu konsulti yang melalui proses konsultasi kemampuannya akan dikembangkan sehingga mampu menangani masalah pihak ketiga. Yang pihak ketiga yaitu seorang atau lebih individu yang menurut konsulti sedang mengalami masalah. Permasalahan pihak ketiga yang nantinya akan ia tangani yaitu
wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap. Warna konseling dan di sini ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Seperti diuraikan di atas, arah layanan konsultasi adalah pengembangan diri konsulti untuk mampu menanggapi permasalahan pihak ketiga. Dengan demikian, dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan, atau lebih spesifik sebelum konsulti diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga. Terus di sini juga ada teknik umum. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor atau konsultan. Teknis khususnya di sini teknis khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan atau yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri, sampai penubuhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Di sini juga ada penguasaan teknik oleh konsulti. Sebagaimana disebutkan di atas sebagai kelanjutan proses konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Dalam hal ini, konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya itu. Sampai sejauh mana konsulti harus disiapkan sehingga mampu menangani permasalahan pihak ketiga yang akan menjadi kliennya. Terus di sini ada strategi BMB3. Sepanjang proses layanan konsultasi atau konselor menerapkan strategi BMB3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Dan di sini juga ada waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan KSI sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor yang menjadi konsultasi dan konsulti. Di sini juga ada keterkaitan yaitu keterkaitan jenis layanan, keterkaitan kegiatan pendukung, dan di sini juga ada aplikasi instrumentasi. Instrumentasi seringkali diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga atau yang masalahnya dibahas dalam konsultasi. Himpunan data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi, yaitu masalah yang dialami pihak ketiga mungkin telah tersedia dalam himpunan data, misalnya data tentang IQ, hasil AUM umum dan AUM PTSDL, hasil belajar, riwayat kesehatan, cita-cita, keterangan tentang orang tua siswa, dan lain-lain. Berbagai data itu sudah dikumpulkan misalnya oleh guru pembimbing melalui aplikasi instrumentasi. Konferensi kasus diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan dan atau wewenang yang tidak sama. Di sekolah misalnya dapat diselenggarakan konferensi kasus di antara para guru membahas kasus siswa tertentu. Proses konsultasi berisi pendalaman melalui analisis dan diskusi tentang kasus yang akan ditangani oleh konsulti, yaitu kasus yang dialami oleh pihak ketiga dan masalah yang dialaminya.
kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak-pihak terkait dengan masalah yang dialaminya, dalam hal ini orang tua atau anggota keluarga lainnya, individu yang mengalami masalah. Di sini juga ada tampilan perpustakaan. Tampilan perpustakaan itu diselenggarakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dalam permasalahannya dengan permasalahan pihak ketiga. Terus di sini juga ada ahli tangan kasus. Ahli tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsultasi adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam penanganannya. Di sini juga ada operasionalisasi layanan konsultasi. Layanan konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Di sini juga ada perencanaan dan pengorganisasian. Keesatlan yang lengkap dalam komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Pelaksanaan kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Penilaiannya, hasil layanan KSI perlu dinilai dalam kelima ranahnya, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk pemecahan masalah pihak ketiga. Yang pertama kompetensi, yang kedua usaha, dan yang ketiga perasaan, yang keempat kesungguhan, dan yang kelima. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.